Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kopi pagi. Salam kopi pagi. Kembali di sini di Ulung Purnama Channel dalam program acara Salam Kopi Pagi. Telah hadir di hadapan kita Bapak Denny Wijaya. Beliau adalah seorang advokat yang sudah tidak asing lagi di Kabupaten Bekasi. Namun kita sebelum bincang santai dengan beliau, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk dapat mengikuti acara kita dan mendapatkan informasi yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat Allah. Iya. Kita bincang-bincang santai. Terima kasih ya sudah hadir di acara bincang santai ini. Bisa ceritakan terkait profil Pak Denny ini, sebelumnya kuliah di mana dan lulus menjadi advokat kapan gitu loh, bisa diceritakan? Baik, terima kasih Pak Ulung telah mengundang saya di acara Ulung Purnama Channel. Ya, iya. Kebetulan saya Denny Wijaya, lulusan Universitas Islam Nusantara Bandung, lulus pendidikan S1 2015 dan lulus advokat 2017, dan saya mulai disumpah 2018, praktek sampai sekarang. Iya, jadi Pak Denny ini udah cukup lumayan lah ya, artinya pengalaman dan sebagainya ya. Terkait perkara apa saja sih Pak yang pernah ditangani gitu oleh Pak Denny ini? Sebenarnya saya ini aktif di lembaga bantuan hukum. Ya. Jadi artinya saya tidak semuanya, ketika ada orang yang berkonsultasi terkait perceraian, ya namanya LBH kita tampung. Ketika pertanahan kita tampung, dan pidana kita tampung. Artinya saya yang sering saya tangani dalam perkara hukum ini kebanyakan di wilayah Kabupaten Bekasi itu terkait perceraian di pengadilan agama. Iya, kalau kita nyamuk karena Pak Denny sudah mulai bicara perceraian. Tadi sempat ngomong juga LBH, sekalian perkenalkan Pak, LBH-nya Bapak itu apa namanya biar teman-teman di sini juga jadi tahu gitu loh. Ya. Dan beralamat di mana gitu. Kebetulan saya aktif di Lembaga Bantuan Hukum Teratai Keadilan Nusantara yang beralamat di Karangbahagia, Perumahan Bukit Sentosa, Blok D 12 nomor 3. Ya. Jadi LBH Bapak bisa menampung aspirasi terkait permasalahan hukum ya. Alhamdulillah semuanya bisa gitu. Iya. Terkait tadi banyaknya perkara perkawinan atau perceraian ya, perkara keluarga. Sebenarnya itu dalam rumpun hukum keluarga ya Pak. Bisa dijelaskan nggak sih apa saja sih yang menjadi perkara keluarga itu? Artinya hukum keluarga itu tidak mencakup hanya perceraian saja. Ya. Artinya di situ ada perceraian, ada perkawinan, ada harta bersama, dan ada perwalian, dan ada pengampuan. Jadi yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi itu, yang sering maraknya yaitu perceraian, waris, dan nikah sirih atau nikah di bawah tangan. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi yang ingin mengurus, artinya harus teliti ya, banyak sekali oknum-oknum di wilayah Kabupaten Bekasi terkait
orang yang mau mengurus perceraian bukan kena apa ya, kena pihak ketiga. Pihak ketiga yang ya tentu tidak benar ya. Iya, yang tidak benar. Artinya dia selalu menjanjikan proses kayak proses perceraian itu selesainya cepat. Padahal kan aturan dalam Ada hukum acaranya itu ya. iya, ada hukum acaranya. Artinya untuk pengurusan perceraian itu kan harus 3 bulan, nggak bisa seminggu 2 minggu. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Bekasi harus cerdik dan harus cerdas memilih yang terkait, misalnya minta bantuan, jangan sampai ketipu atau dengan ketipu janji manis orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, menarik sekali memang karena ini permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau boleh tahu, misalnya ada masyarakat yang membutuhkan mengajukan perceraian, kira-kira apa saja sih dokumen yang dibutuhkan atau persyaratannya? Bisa dijelaskan, Pak? Siap. Untuk persyaratan perceraian yang biasanya yang banyak masyarakat menanyakan, Pak, saya menikah di Surabaya, apakah bisa mengajukan perceraian di Kabupaten Bekasi? Ya. Saya jawab, itu bisa dengan dasar domisili terakhir itu berada di Kabupaten Bekasi. Ya. Artinya untuk persyaratan perceraian itu buku nikah, terutama pencatatan buku nikah yang terdaftar di KUA. Itu kedua ya KTP, dan ketiga ya KK. Kenapa harus ada KK? Artinya dalam perceraian itu mereka dulu menikahnya udah punya anak apa belum. Artinya dokumen yang harus ada itu yang penting buku nikah, KTP, dan KK. Itu yang sudah tidak bisa ditawar ya. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ada seorang yang ingin melakukan permohonan ataupun gugatan perceraian, kemudian yang bersangkutan tidak punya buku nikah, apa sih Pak yang harus dilakukan? Ini sering terjadi ya di Kabupaten Bekasi. Bukan mungkin lagi ya, zaman dulu orang-orang itu biasanya nikah di bawah tangan atau nikah siri yang bisa kita kenal. Nikah siri ketika orang mau bercerai itu susah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama itu ketika orang yang belum punya buku nikah, artinya dulunya menikah siri, itu bisa kita lakukan. Pertama, kita minta surat pencatatan tidak pernah dicatat pernikahannya di suatu tempat, misalnya di Cikarang Utara. Dulu kita menikah atau dulu seorang tersebut menikah di wilayah Cikarang Utara, berarti harus membuat surat keterangan tidak tercatat di KUA Cikarang Utara. Nah, itu berarti surat itu yang diminta dari KUA ya? Iya, itu bisa. Tapi pengantar sebelumnya dari desa barangkali. Bisa itu data pembantu sebagai syarat untuk permohonan ke KUA. Nah, selain itu apa lagi yang dibutuhkan? KTP, ya intinya KTP, surat pengantar dari desa itu cukup ketika orang yang belum punya buku nikah ingin bercerai tapi nggak ada buku nikahnya, artinya dulu dia menikah sendiri. Itu bagaimana sih untuk mengurusnya? Syaratnya satu, surat tidak pernah dicatat di KUA setempat. Ya, ya. Itu kalau terkait ingin punya buku nikah. Tapi ada orang nih dulu menikah siri, kemudian ingin punya buku nikah. Kira-kira Pak bisa apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut gitu loh? Ya, ingin punya buku nikah itu namanya isbat, artinya menghubungkan suatu hubungan antara satu dengan yang lain, misalnya suami istri. Itu melegalkan hubungannya ke KUA atau dicatatkan, itu namanya isbat. Terus untuk syaratnya juga sama, syaratnya sama, surat keterangan tidak pernah dicatat di KUA gitu. Terus ada juga begini Pak, di masyarakat tuh ada kadang-kadang kan ada anak di bawah umur nih,
Karena ada syarat nikah itu ada batas umur. Kemudian anak ini masih di bawah umur yang ditentukan. Kalau boleh tahu Pak, umur untuk laki-laki bisa menikah itu umur berapa Pak? Dan bisa jelaskan? Itu aturan sekarang untuk laki-laki itu sama rata 19 tahun. Gitu. Laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Ketika ada misalnya orang atau anak yang kurang umur atau kurang umur yang mau menikah, nah itu harus diurus dispensasinya, dispensasi pernikahan itu ke pengadilan agama setempat. Dia di mana dia berdomisili. Iya. Berarti kalau dia berdomisili di Cikarang, diajukan di sini ya, di Pengadilan Agama Cikarang. Betul. Nah, untuk sekalian mungkin masyarakat ingin tahu juga, kalau pengadilan agama itu biasanya mengadili atau memutuskan perkara apa saja sih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kalau pengadilan agama itu tidak hanya perceraian ya, di situ ada isbat, cerai, terus ada permohonan, kayak permohonan itu asal usul anak. Nah, yang sering terjadi di sini di Kabupaten Bekasi ini permohonan asal usul anak. Nah, ini menarik juga ini, karena kan sering kali nih terjadi. Bisa dijelaskan lebih detail nggak Pak? Iya, ini biasanya terjadi di masyarakat ketika ingin membuat akte kelahiran. Dulu orang tuanya menikah siri. Nah, mereka kesulitannya itu untuk membuat akte kelahiran. Jadi hubungan lahiriahnya selalu bin ibunya. Itu karena resiko nggak punya buku nikah ya. Iya. Itu bagaimana sih mengurus supaya menjadi bin bapaknya? Itu bisa dilakukan melalui permohonan asal usul anak gitu. Jadi teknisnya untuk permohonan asal usul anak, jadi yang bersangkutan ngajuin ke pengadilan, kemudian dibawa ke kantor catatan sipil gitu Pak? Itu hasil dari putusan pengadilan, nanti dibawa ke catatan sipil. Jadi nama bapaknya bisa dicantumkan atau gimana itu? Bisa dicantumkan karena lagi. Kan sejak awal nama bapaknya ini nggak ada nih. Iya. Karena kan memang secara hukum kan dia lahir karena nggak punya buku nikah, akhirnya efeknya hanya nama ibunya saja dicantumkan. Iya, betul. Nah, berarti setelah diajukan permohonan itu, asal usul itu berarti bisa dimasukkan nama bapaknya gitu ya? Bisa diajukan melalui catatan sipil setempat atau domisili terakhir yang dia berada. Ya. Selain itu, jenis-jenis dari permohonan itu apa saja Pak? Bisa? Contohnya misalnya isbat. Kayak dulu misalnya kayak mau mengurus isbat itu kan tidak hanya orang yang masih hidup, artinya orang yang sudah meninggal pun kita bisa isbatkan. Contohnya misalnya dulu keluarga kita misalnya nenek itu udah meninggal. Nah, kesulitan untuk membuat waris ya, itu artinya kita harus menghubungkan legalitas orang tua kita. Betul. Jadi kita harus melakukan isbat dulu ke pengadilan, itu ahli warisnya yang memohonkan. Jadi itu bisa dibuat gitu, melalui pengadilan agama. Jadi isbat ini bukan hanya orang yang masih hidup ya? Iya. Orang yang sudah meninggal pun masih bisa mendapatkan buku nikah ya? Artinya dihubungkan hubungan hukumnya dulu gitu lah. Betul. Iya. Ini karena memang perkara warisan tidak akan nyambung kalau tidak ada asal usul riwayat itu ya? Betul. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih, ada permasalahan di masyarakat. Kadang-kadang mohon maaf misalnya ada yang menikah. Kadang-kadang tanpa ada, misalnya nikah diam-diam tanpa ada izin orang tua. Nah, terhadap kejadian tersebut, apakah bisa diajukan pembatalan, Pak? Pembatalan nikah itu sangat bisa. Oh iya. Jadi saya 2 bulan terakhir menangani pembatalan. Itu dia alasannya tidak dapat izin, tapi dia memalsukan identitas, dia
dari menikah menjadi bujangan. Artinya ketika itu si istri pertama bisa membatalkan pernikahan tersebut. Itu istri pertama. Berarti kan kalau kondisinya seperti itu istri pertama. Terus kemudian kalau misalnya siapa saja sih yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan selain istri pertama nih? Ya, istri kedua juga bisa ketika dia mengetahui identitasnya palsu seperti itu. Oh, istri yang sudah dinikahkan Iya. oleh yang bersangkutan karena merasa dibohongi oleh si suaminya, yang bersangkutan bisa mengajukan pembatalan. Betul. Oh iya iya iya. Terus kalau terkait apa namanya perkara di pengadilan agama ini, yang paling banyak itu biasanya perkara apa aja, Mas? Yang paling banyak itu perceraian. Jadi perceraian yang ada di Kabupaten Bekasi itu yang kemarin saya lihat di Bagan sampai mendekati 2000 perkara. Itu kurang lebih mendekati 2000. Mendekati 2000 ya. Berarti kan kondisi terakhir yang misalnya jumlah sekian banyak itu perkara yang Pak Denny tangani sendiri kurang lebih berapa Pak jumlahnya Pak? Ya sedikit Pak. Dalam 4 hari Senin sampai Kamis saya itu pasti satu harinya menangani 4 atau 5 perkara. Ya, kalau jumlah perkara kira-kira di pengadilan agama ya, Iya. yang secara pribadi juga Pak Denny atau lembaganya Pak Denny, udah berapa lah jumlahnya gitu? Dalam sebulan atau Selama ini, selama istilahnya sudah berkiprah di profesi lawyer ini? ya kurang lebih ya mendekati 1000 lah. Mendekati 1000, menarik sekali ya. Terkait ya banyaknya perkara-perkara yang sudah tangani di pengadilan agama, gimana sih Pak bisa diceritakan kiat-kiatnya nih terkait hal tersebut? Mungkin bisa sharing ke teman-teman lawyer yang lain lah ya, bisa diceritakan nggak nih Pak? Kiat-kiat artinya Salah satu kan mencari klien Pak, jumlah 1000 itu kan satu hal yang sangat jarang lah ya, khusus ini di pengadilan agama, belum perkara-perkara lainnya. iya artinya kiat-kiat itu ya intinya ya kita belajar network atau jaringan, itu salah satu klien yang bisa kita dapatkan gitu. Ya sudah sekian lama Pak Denny sebagai lawyer, bisa ceritakan sih istilahnya suka dukanya dalam menjalani profesi lawyer itu? Ya suka duka ketika pertama hal yang kecil aja ya, ketika memberikan perkara atau menerima perkara dari klien itu belum tentu klien itu benar atau 100% benar, jadi banyak bohongnya. Artinya sebagai pengacara ya kita harus jeli melihat perkaranya seperti apa. Jadi contoh hal kecil dalam perceraian, kita menanyakan apakah masih serumah, ternyata tidak serumah. Artinya kan banyak kebohongan di dalam pemberitahuan profil mereka berdua. Ya, ya. Hal yang sering terjadi di dalam menangani perkara perceraian seperti itu. Ada cerita lucu nggak dalam menangani perkara ceraian? Misalnya ya, kalau yang saya pernah tahu misalnya gini, salah satu yang saya anggap lucu sih, mereka kan dalam proses perceraian datang bareng, ya kan, naik motor bareng, ya itu salah satu. Terus kemudian ada kita tanya juga, pada saat datang bareng otomatis kan kita berpikiran, ya jangan-jangan ini masih serumah dan masih melakukan kewajiban suami istri nih. Iya. Ada pengalaman begitu atau mungkin ada yang lain gitu? Sering Pak Ulung, sering 2 bulan yang lalu juga sama. Apa tuh? Gitu.
hal yang sama begitu. Begitu ya. Jadi pada saat ditanyakan kepada yang bersangkutan, apa jawabannya dari yang bersangkutan? Ya dia berbicara ya memang saya udah bisa rumah, ternyata dilihat-lihat saya cek lagi ternyata masih serumah itu. Jadi artinya di sini terlalu banyak cerita atau banyak kebohongan gitu. Jadi sedikit lagi ya ada continue atau apa ya cerita terkait perceraian. Pertama ya ketika perempuan digugat cerai sama lakinya atau sama suaminya. Kalau untuk perempuan mengajukan ininya bahasanya gugatan berarti ya. Cerai gugat. Cerai gugat ya betul. Gitu. Nah kalau laki-laki Cerai talak. talak. Ini untuk menjadi tahu kepada teman-teman ataupun yang lainnya ya. Barangkali ada yang berminat. Jadi yang banyak Konsekuensi hukumnya, Ya. konsekuensi kalau gugatan itu diajukan oleh perempuan dulu. betul. Apa aja sih konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukumnya dia tidak mempunyai hak-hak Ya. yang diterima. Beda ketika Seperti apa aja, Pak? ya kalau misalnya dicerai talak atau laki-laki yang mengajukan perceraian itu ada akibat hukumnya. Artinya laki-laki harus memberikan iddah, mut'ah, nafkah anak, biaya pendidikan. Beda lagi ketika si Perempuan perempuan yang mengajukan cerai gugat, dia tidak mempunyai hak-haknya, akibat hukumnya tidak mempunyai. Makanya apabila ada seseorang atau perempuan yang mengajukan cerai gugat, kemudian tidak bapaknya atau mantan suaminya tidak memberikan nafkah, itu bisa dilakukan langkah hukumnya, yaitu gugatan nafkah anak. Tuh. Ya, sekalian juga bisa nggak Pak disatukan nih antara gugatan cerai, kemudian gonogini ataupun hak asuh anak? Bisa disatukan nggak Pak di pengadilan agama ini? Yang saya biasa lakukan itu harus terpisah, Pak. Harus terpisah. Pertimbangannya kenapa tuh Pak harus terpisah? Ya nanti akan berlarut-larut dan lama. Jadi kalaupun perkaranya cocok, mungkin bicara gonogini bisa berbeda ya. Iya, gitu. Makanya pertimbangannya emang harus dipisah. Kalau di pengadilan agama memang sudah dipertegas oleh aturan dari Mahkamah Agung, memang tidak boleh bersama ya, artinya harus dipisahkan. Kalau di pengadilan agama kan masih ada untuk disatukan gitu kan. Tapi efeknya seperti tadi ya. Betul. Terkait hak asuh itu kira-kira Pak, untuk hak perempuan itu batasannya mumais dan sebagainya gimana Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya ketika udah dewasa, artinya ya misalnya ada anak yang masih butuh kasih sayang, masih bayi, artinya biasanya itu jatuh kepada ibunya gitu. Kalau misal itu masih kecil ya. Masih batas umur berapa tuh Pak? Kira-kira untuk hak asuh pada ibunya gitu? 17 tahun. Ya, mumais. Iya. Ya, kalau memang ini mumais itu sekitar 12 Pak untuk 12. ya. 12 sampai 17. Ya, dan memang nanti ada hak mereka kan mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau terkait kalau perempuan mengajukan memang lebih cepat ya Lebih cepat. untuk dia tengah waktu inkrah udah bisa mendapatkan akte cerainya ya. Betul. Tapi memang ada hak-hak lain yang tidak dia dapatkan. Iya, biasanya ya ada hak-hak lagi langkah. Biasanya perempuan atau yang digugat cerai bisa melakukan perzet. Ya, artinya perlawanan ya terhadap putusan tersebut. Nah, kita masuk kepada pertanyaan gonogini Pak. Bisa dijelaskan nggak sih apa sih yang disebut harta gonogini? Ya artinya harta gonogini itu ya harta yang didapatkan sesudah perkawinan. Beda dengan harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang dibawa sebelum adanya perkawinan atau pernikahan. Nah, bagaimana kalau seseorang melakukan perjanjian pranikah gitu loh?
perjanjian pranikah ya itu supaya kenapa adanya perjanjian pranikah itu biasanya supaya tidak ada kebohongan gitu. Terus supaya tidak dalam mengurus harta tidak tumpang tindih, mana yang perempuan atau mana yang istri atau mana yang suami, itu yang biasanya terjadi gitu. Ya, memang itu biasa dilakukan oleh di pengadilan negeri, memang sudah banyak begitu, dan tetapi kita juga di pengadilan agama dalam hal ini orang muslim sudah mulai banyak menerapkan hal tersebut ya. Mulai mengerti gitu semakin kesini. Iya. Selain perkara di pengadilan agama ini kan kita fokus kepada pengadilan agama, mungkin tadi sudah kita tanya terkait pengalaman dan sebagainya. Perkara-perkara lain Pak, boleh diceritain Pak, mungkin yang menarik, yang bisa menjadi sharing kita untuk masyarakat pada umumnya. Ya, biasanya saya gugatan pengesahan jual beli. Nah ini yang biasa menarik ya, karena memang saya sendiri pernah menangani perkara tersebut. Kendalanya kenapa mereka waktu itu mengajukan itu, kalau di sisi Bapak waktu itu perkaranya gimana Pak, bisa dijelasin ya? Jadi perkara saya itu dulu orang tersebut membeli rumah, betul, membeli rumah kepada yang punya. Nah, yang punya ketika yang mau beli rumah sekarang mau ngambil sertifikat di bank itu mereka kesusahan. Nah, itu banyak yang terjadi di perumahan-perumahan, mereka tidak melakukan pengikatan jual beli pada saat take over tersebut. Iya, karena di bawah tangan biasanya. Iya. Mungkin sekalian saya mau memperjelas terkait pertanyaan tadi, karena kan ini sering kali ya teman-teman kita di masyarakat, perjanjian itu take overnya di bawah tangan. Ada resikonya pada saat cicilannya lunas, yang bersangkutan tidak dapat mengambil sertifikat. Kenapa? Karena memang namanya nama awal debitor ya. Betul. Padahal ya ketika mereka melakukan pengikatan jual beli itu sangat menguntungkan mereka, itu yang membeli. Ketika si penjual udah hilang, meninggal dan sebagainya gitu ya, kita nggak perlu ngejar orang yang sudah hilang. Artinya itu makanya kiat sukses take over untuk masyarakat itu ketika mau take over ya haruslah dilakukan pengikatan jual beli. Itu baiknya ya kan. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur seperti tadi permasalahannya, berarti kan tinggal mengajukan gugatan pengesahan jual beli. Kurang lebih begitu Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Denny sudah hadir di acara Salam Kopi Pagi di Ulum Purnama Channel. Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam menjalankan profesi, dan tambah sukses. Amin. Terima kasih juga Pak Ulung udah mengundang saya di acara Pak Ulung ini. Semoga acaranya semakin sukses juga dan sehat selalu. Amin. Demikian pemirsa bincang santai kita dengan narasumber Bapak Denny Wijaya. Beliau adalah praktisi hukum, khususnya di tema kita hari ini beliau berbicara tentang hukum keluarga. Jadi mungkin sesi lainnya bisa bicara bincang dengan tema yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pagi. Salam kopi pagi.